Moral seksualitas. Moralitas seksual mengevaluasi perilaku seksual berdasarkan standar yang ditetapkan oleh teologi moral Katolik, dan banyak menyajikan prinsip-prinsip umum yang melaluinya umat Katolik dapat mengevaluasi apakah suatu tindakan memenuhi standar tersebut. Banyak doktrin terperinci gereja yang berasal dari prinsip bahwa kenikmatan seksual adalah tidak teratur secara moral apabila dicari demi dirinya sendiri, dipisahkan dari tujuan prokreatif dan punitifnya. Gereja Katolik mengajarkan bahwa antara kehidupan manusia dan seksualitas adalah tidak dapat dipisahkan. Karena umat Katolik meyakini kalau Allah menciptakan umat manusia menurut keserupaan dan citranya sendiri, serta Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Gereja mengajarkan bahwa hubungan seksual memiliki suatu tujuan, dan melakukannya di luar pernikahan adalah bertentangan dengan tujuannya. Menurut Katekismus Gereja Katolik, cinta kasih suami istri dimaksudkan untuk suatu kesatuan personal yang mendalam, suatu kesatuan yang melampaui persatuan dalam satu daging, serta mengarah pada pembentukan satu hati dan jiwa. Karena ikatan pernikahan merupakan suatu tanda cinta kasih antara Allah dan manusia. Dorongan seksual. Dorongan seksual adalah keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual yang diperoleh dengan perilaku seksual. Hal yang wajar pada remaja muncul dorongan seksual, karena ketika memasuki usia pubertas, dorongan seksual akan muncul dalam diri seseorang. Perilaku seksual. Perilaku seksual seringkali dimaknai salah oleh banyak orang dengan hubungan seksual. Perilaku seksual ditanggapi sebagai sesuatu hal yang melulu negatif, padahal tidak demikian halnya. Perilaku seksual merupakan perilaku yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai perilaku. Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Beberapa masalah yang sering dihadapi selama perkawinan. 1. Masalah seksual. 2. Ketidaksetiaan. 3. Perbedaan nilai dan ideologi. 4. Keturunan. 5. Perbedaan karakter. 6. Keuangan. Tujuan perkawinan dalam Kristen. Tujuan pernikahan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, karena disitulah kedua insan manusia dapat hidup saling mengasihi lebih dalam atau lebih intim lagi. Prinsip perkawinan Kristen. 1. Hubungan permanen seumur hidup, tidak boleh perceraian. 2. Hidup bersama dalam jangka panjang. 3. Bahagia dalam keluarga. 4.
4. Saling mengasihi. Perkawinan menurut agama Islam. Perkawinan ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman. Dengan demikian, agama Islam memandang bahwa perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat, karena perkawinan merupakan ikatan batin yang perkawinan menurut agama Islam akan menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Yang kedua, pengertian seks dan seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seks adalah hal yang berhubungan dengan alat kelamin pria dan wanita, dan ditandai dengan adanya hubungan badan. Istilah seks secara etimologis berasal dari bahasa Latin, sexus, kemudian diturunkan menjadi bahasa Prancis kuno yaitu seks. Secara terminologis, seks adalah nafsu, yaitu suatu kekuatan pendorong hidup yang biasanya disebut dengan insting atau naluri, yang dimiliki oleh setiap manusia, baik dimiliki laki-laki maupun perempuan, yang mempertemukan mereka guna meneruskan kelanjutan keturunan manusia. Menurut ayat Alkitab, seks adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang telah menikah untuk kesenangan mereka bersama. Ada dalam Alkitab, diberkatilah kiranya sandangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa beraih karena cintanya. Amsal bab 5 ayat 18-19. Seksualitas. 1. Dimensi biologis. Berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual. 2. Dimensi psikologis. Erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis, kognisi, emosi, motivasi, perilaku terhadap seksualitas itu sendiri. 3. Dimensi sosial. Dimensi sosial misalnya, seksualitas dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia. Bagaimana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual. 4. Dimensi kultural. Menunjukkan perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Psikoseksual. Istilah psikoseksual sebenarnya adalah sebutan bagi perkembangan manusia yang didasarkan pada gagasan akan seksualitas Sigmund Freud.
Masing-masing tahap berhubungan dengan cara anak atau orang mengalami kenikmatan seksual. Tahap perkembangan Freud. Yang pertama, tahap oral. Tahap pertama yang dimulai sejak seorang anak dilahirkan hingga sekitar usia 0-1 tahun. Pada usia ini, anak berfokus pada mulut untuk mendapatkan rasa nikmat. Yang kedua, tahap anal. Berlangsung kurang lebih antara umur 1-3 tahun. Tahap ini bersamaan dengan latihan penggunaan toilet atau toilet training. Pada tahap ini, orientasi kenikmatan atau seksual berada pada area anal atau anus. Yang ketiga, tahap pelik. Berlangsung antara usia 3-5 tahun. Pada tahap ini, anak mulai bisa menikmati sentuhan atau rangsangan pada alat kelaminnya. Yang keempat, tahap latensi. Terjadi saat hasrat oidipal ditekan dan mereda. Ini terjadi sampai masa pubertas. Yang kelima, tahap genital. Tahap oidipus tidak lagi ditekan, tetapi sudah selesai pada tahap ini. Bentuk penyelesaiannya adalah penyempurnaan objek pemuas dorongan seksual, yaitu melalui persenggemaan dengan lawan jenis. Demikian hasil presentasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.